Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah kurikulum terjadi yang ada di Indonesia dari mulai kurikulum ada hingga hari ini. Sebelum masuk ke penjelasannya, berikut anggota kelompok kami. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut lagi, berikut akan dijelaskan oleh anggota kelompok. Jadi, kurikulum itu telah diterapkan di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda dan Jepang sebelum kemerdekaan Indonesia tercapai. Nah, Belanda itu menerapkan kurikulum pada sekolah-sekolah yang dikuasainya. Tentunya pembuatan kurikulum ini disesuaikan dengan kepentingan Belanda pada saat itu. Pada saat itu, Belanda membentuk kurikulum ini dengan tujuan memperlancar perdagangan dengan pribumi serta mempercepat penyebaran agama Kristen di Indonesia. Nah, penduduk pribumi itu diajari bagaimana sih cara membaca, menulis agar dapat bekerja di perdagangan yang dikuasai oleh Belanda. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang, tentunya kurikulum di Indonesia diubah juga sesuai dengan kepentingan Jepang. Lalu, setelah Indonesia melakukan proklamasi kemerdekaan, kurikulum di Indonesia itu telah berubah beberapa kali, yaitu pada masa Orde Lama, Orde Baru, maupun masa Reformasi. Saat ini pasti kita sering dengar kalimat ganti kurikulum, ganti Menteri Pendidikan dengan seiring adanya perubahan pemimpin di Indonesia. Nyatanya di negara kita itu sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kurikulum pendidikan memang sudah mengalami banyak perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, revisi 2013, serta yang terbaru adalah kurikulum Merdeka. Perubahan ini itu terjadi karena adanya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Karena kurikulum memang harus dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Dari perspektif masa ke masa, kekuasaanlah yang mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia selama ini. Siapa yang berkuasa pada periode tertentu akan menggunakan kekuasaannya untuk menentukan apa dan bagaimana pendidikan nantinya akan diselenggarakan. Hal ini yang membuat munculnya kalimat tadi, ganti kurikulum, ganti Menteri Pendidikan. Nah, ada berbagai alasan kurikulum Indonesia itu terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, karena keberadaan kurikulumlah yang memberi pengaruh yang cukup signifikan bagi kualitas pendidikan di Indonesia. Berikut sejarah singkat mengenai perjalanan perubahan kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947 setelah Indonesia mencapai kemerdekaan. Pemerintah Indonesia mulai menyusun kurikulum yang akan diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Kurikulum pertama berhasil disusun dan mulai diberlakukan pada tahun 1947. Kurikulum ini dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947. Rencana Pelajaran 1947 disusun dengan tujuan politik, yaitu menghilangkan sistem kurikulum yang diterapkan oleh Belanda selama menjajah Indonesia. Dalam Rencana Pelajaran 1947 dibangun banyak sekolah rakyat dengan masa pendidikan yang berlangsung selama kurang lebih 6 tahun. Penduduk yang menderita kemiskinan dapat langsung bekerja setelah menamatkan pendidikan di sekolah rakyat. Di dalam sekolah ini, masyarakat diajarkan keterampilan dalam bidang pertanian, pertukangan, dan perikanan, serta keterampilan lain yang ditujukan untuk bekerja. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Selanjutnya yang kedua yaitu Kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952.
Setelah rencana pelajaran 1947 tadi, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Ciri yang paling menonjol dari kurikulum 1952 ini adalah setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. 3. Kurikulum 1964, Rencana Pendidikan 1964. Menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia yang diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. 4. Kurikulum 1968. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus dan mata pelajarannya dikelompokkan menjadi 9 pokok. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kelima, kurikulum 1975. Setelah kurikulum 1968, terjadi perubahan yaitu menjadi kurikulum 1975 yang menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Setiap satuan pelajaran itu dirinci menjadi tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada kurikulum 1984 yang bisa disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusung tentang proses skill approach. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut dengan cara belajar siswa aktif atau student active learning. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan
CBSA ini atau cara belajar siswa aktif, yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas. Lantaran siswa berdiskusi di sana-sini, ada tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah, yang akhirnya terjadilah penolakan terhadap CBSA ini. Selanjutnya ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belajar belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan lokal maupun muatan nasional. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan, dan lain-lain. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 1998 diikuti dengan kehadiran suplemen kurikulum 1999 yang perubahannya hanya lebih pada menambal sejumlah materi pelajaran saja. Selanjutnya ada kurikulum 2004. Nah, kurikulum 2004 ini biasa disebut dengan KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu 1. Pemilihan kompetensi yang sesuai. Kedua, ada spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian suatu kompetensi. Ketiga, ada pengembangan pembelajaran. Penilaian pada kurikulum 2004 menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Nah, struktur kompetensi dasar KBK ini dirinci dalam komponen aspek, kelas, dan semester. Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran disusun dan dibagi menurut aspek dari mata pelajaran tersebut. Pernyataan hasil belajar ditetapkan untuk setiap aspek rumpun pelajaran pada setiap level. Perumusan hasil belajar adalah untuk menjawab pertanyaan apa yang harus siswa ketahui dan mampu lakukan sebagai hasil belajar mereka pada level ini. Nah, setiap hasil belajar nantinya memiliki seperangkat indikator, di mana perumusan indikator inilah yang digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapai hasil belajar yang diharapkan. Yang ke-9 ada kurikulum 2006 yang disebut KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada dasarnya, kurikulum 2006 sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan dalam hal ini, guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau bisa kita sebut KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan Daerah dan wilayah setempat. Yang ke-10 ada kurikulum 2013. Selanjutnya pada kurikulum 2013 yang bertema utama menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan.
Yang ke-11 ada kurikulum 2013 revisi. Sejak awal implementasi di beberapa sekolah pada tahun 2013, banyak masalah yang terjadi selama pelaksanaan dan membebani guru sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyempurnakan kurikulum 2013. Hasil dari perbaikan permasalahan kurikulum 2013 adalah 1. Penataan kemampuan sikap mental dan sosial pada semua mata pelajaran. Yang kedua, konsistensi kompetensi inti, kompetensi dasar, dan orientasi dokumen. Yang ketiga, menciptakan ruang kreatif bagi guru saat mereka menerapkan kurikulum. Yang keempat, penataan keterampilan yang tidak dibatasi oleh klasifikasi proses berpikir. Konsep dan strategi penilaian dalam kurikulum 2013 memiliki komponen utama: penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, yang terakhir yaitu ada kurikulum merdeka. Perubahan kurikulum dari K13 ke kurikulum merdeka masih terjadi hingga saat ini. Kurikulum merdeka sendiri adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan penguatan kompetensi. Penyusunan kurikulum ini sendiri disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan peserta pendidikan tersebut, serta kebutuhan lapangan kerja. Lama waktu kurikulum ini biasanya disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari sistem pendidikan yang berlangsung. Kurikulum merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk memberikan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan juga lingkungan peserta didik. Nah, karakteristik utama kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu ada pembelajaran berbasis proyek yang digunakan untuk mengasah soft skill dan juga karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yang kedua yaitu ada berfokus kepada materi esensial sehingga peserta didik ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam seperti kompetensi dasar seperti literasi dan juga numerasi. Yang ketiga yaitu ada fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang diferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Nah, setelah tahu bagaimana perjalanan perkembangan sejarah kurikulum yang ada di Indonesia dari dulu hingga sekarang, berikut saya sampaikan kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Sejak Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, kurikulum pendidikan telah mengalami banyak sekali perubahan yang terjadi dari Orde Lama, Orde Baru, sampai masa reformasi. Perubahan tersebut terjadi karena adanya perubahan sistem politik, sistem sosial budaya, ekonomi, bahkan iptek dalam masyarakat yang selalu berkembang hingga saat ini. Hal ini menandakan bahwa pendidikan harus senantiasa disesuaikan dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat memberikan pendidikan yang relevan dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia pada saat ini. Usai sudah penjelasan singkat dari kelompok 8 ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekeliruan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.